Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Sang Penebus, selamat sore dan selamat datang. Santo Alfonsus adalah pendiri Kongregasi Sang Penebus atau Redemptoris. Setiap tanggal 1 Agustus, para Redemptoris merayakannya dengan berbagai cara. Sore ini di Gereja Katedral Roh Kudus Retebula Sumba ditabiskan 4 orang imam baru dalam Kongregasi Redemptoris. Kita bersyukur atas karya Allah dalam diri para imam baru. Sore ini komunitas Jakarta bersama para sahabat mengadakan perayaan Ekaristi untuk mensyukuri karya yang telah dimulai oleh Santo Alfonsus dan diteruskan oleh para Redemptoris sampai saat ini. Perayaan sore ini akan dirayakan secara konselebran. Marilah kita berdiri mengawali perayaan syukur ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para konfraterku, Bapak Ibu, sahabat, kenalan, terutama keluarga Redemptoris yang ada di Jakarta ini, untuk kita selamat sore semua. Selamat sore. Gimana kabarnya? Ya, puji Tuhannya kita boleh bersatu sebagai satu keluarga besar Redemptoris, baik dari paroki Leo Agung, dari paroki Cijantung, Gereja Redemptoris Gonzaga, maupun sahabat, kenalan, keluarga Redemptoris yang ada di Jakarta ini. Kita semua pada kesempatan sore hari ini tanggal 1 Agustus, sebagaimana sudah dikatakan tadi pada pengantar, kita dalam suasana penuh syukur dan sukacita merayakan pesta Santo Alfonsus, pendiri Kongregasi Redemptoris. Tentunya kita sudah tahu atau pernah dengar siapa itu Santo Alfonsus. Saya tidak mau ngomong sejarah hidupnya, tapi satu hal yang mendasar dari spiritualitas Santo Alfonsus dalam konteks kehidupan beriman, yaitu bahwa Santo Alfonsus mempunyai cinta yang sangat besar sekali kepada Allah dan juga kepada umatnya, secara khusus pada mereka yang kurang diperhatikan, mereka yang tertinggal. Atas dasar itulah dalam seluruh hidupnya, terutama melalui karya-karyanya, fokusnya
adalah untuk melayani mereka yang tertinggal itu, yang kurang mendapat perhatian. Kalau pada kesempatan ini kita bersyukur bersama dengan komunitas CSSR yang bekerja di Jakarta ini, itu berarti sebenarnya kita mau berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan Santo Alfonsus pada gereja melalui Kongregasi Redemptoris, yang menjadi berkat bagi kita semua, tidak hanya bagi kami yang meneruskan karya dari Santo Alfonsus, spiritualitasnya, tapi juga bagi kita semua yang menghidupinya berdasarkan apa yang dia ajarkan. Saudara-saudariku yang saya kasih, pada perayaan syukur ini kita juga mau berdoa bagi konfrater kami. Romo Ivan hari ini merayakan ulang tahunnya. Ya. Ini dalam menurut Pak Terman, Romo Ivan sudah sejak lahir sudah jadi redemptoris. Ya. Lahirnya pas tanggal 1 Agustus ya. Selain Romo Ivan ada 2 konfrater lain lagi, Romo Roy dan Romo Ignas ya, yang juga hari ini merayakan hari ulang tahun. Selain itu hari ini Romo Kun jadi sempat hadir, katanya masih bisa ya. Dia juga merayakan HUT Tabisan, hari ulang tahun Tabisan yang ke-23 ya. Ya. Kita juga mengucap syukur atas berkat Tuhan ya. Romo Rafi korek saya, tapi saya bukan hari ini ya. Kalau saya HUT Tabisan masih tanggal 15 Agustus. Ya, yang ke-28 ya. Cicil memang kita satukan hari ini ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas kasih-Nya yang besar yang sudah Dia curahkan kepada kita semua, secara khusus bagi mereka yang ulang tahun dan merayakan ulang tahun Tabisan. Untuk itu sebelum kita melanjutkan perayaan Ekaristi ini dan di awal misa ini, mari kita sejenak melihat bagaimana kita melihat Tuhan dalam kehidupan iman kita, bagaimana kita memahami dan mengalami Tuhan. Santo Alfonsus mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan bukan Tuhan yang marah, yang menghakimi kita. Tapi ketika kita sadar dan mau berubah, bertobat, maka Tuhan akan menebus kita dengan kasih-Nya yang berlimpah-limpah. Karena itu, atas kesadaran ini, marilah kita memulai perayaan Ekaristi ini dengan memohon ampun kepada Tuhan atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, sehingga kita pantas merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Damai bumi kepada
Ya Tuhan, Engkaulah gembala umat-Mu. Sepanjang masa Engkau menganugerahi gereja-Mu, orang-orang yang dengan iman dan cinta mereka telah menjadi teladan bagi kami. Semoga kami pun seperti Santo Alfonsus mengutamakan keselamatan umat manusia dan kurniakanlah kepada kami upah di surga seperti yang telah diterimanya. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dengarkan sabda. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi
dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling di sebuah kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus lalu memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya harus cek dulu karena suara saya agak serak-serak bahasa. Apakah bisa didengar di belakang? Beberapa hari ini saya sibuk sampai saya lupa suara saya itu saya simpan di mana. Tadi saya cari-cari tidak dapat, makanya sampai sekarang suara saya masih hilang. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, di dalam tradisi redemptoris, apa saja yang dikatakan superior, anak buahnya harus patuh. Saya diminta oleh Pater Gusti, superior komunitas Jakarta, untuk berkhotbah pada sore hari ini ketika suara saya masih ada. Lalu setelah suara saya hilang, saya itu mengemis. Kalau bisa saya diganti. Romo Gusti bilang, apa yang tertulis tetap tertulis. Maka terpaksa saya pada sore hari ini berdiri di sini malam hari ini untuk berkhotbah. Yang pertama saya mau menyampaikan selamat pesta untuk kita semua. Hari ini kita merayakan pesta Santo Alfonsus, pesta pendiri Kongregasi Redemptoris, kongregasi dari para romo di depan ini. Dan karena Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di sini adalah sahabat Redemptoris, maka hari ini adalah pesta kita bersama. Mari kita berikan tepuk tangan. Biasanya pada pesta Santo Alfonsus, kalau saya berkhotbah, saya memulai dengan sebuah cerita. Dan cerita ini sudah saya bocorkan ketika saya beri rekoleksi di anggota DPH Paroki Leo Agung kemarin. Cerita tentang seorang Romo Redemptoris yang meninggal. Dan kebetulan Romo ini masuk surga. Kebetulan ya. Salah, maksudnya bukan maksud surga, dia inginnya maksud surga begitu ya. Ketika sampai di atas sana, ternyata dia yakin bahwa dia masuk surga, dia masih dihadang oleh Santo Petrus di gerbang surga. Santo Petrus bilang begini, Papa, Santo Petrus nggak tahu kalau dia Romo. Papa minta maaf, akan ada ujian yang Bapak harus tempuh sebelum Bapak masuk surga. Dia bilang begitu. Bukan salah satu dari Romo yang di sini ya. Nggak ada inisial. Bahaya itu. Terus Bapak ini tanya, Santo Petrus ujiannya apa? Kebetulan di tangan Santo Petrus itu ada kitab suci. Santo Petrus bilang,
saya akan pilih secara acak, secara random sebuah teks kitab suci, dan Bapak coba beritahu kepada saya apa yang Bapak lakukan di bawah sana di bumi ketika masih hidup sebagai pengamalan teks kitab suci ini. Bapak ini dalam hati berpikir, rupanya Santo Petrus nggak tahu saya Romo setiap hari baca kitab suci. Jadi Santo Petrus mulai membuka Alkitabnya, cari-cari teks. Pas buka begini kebetulan dapat teks kitab Yesaya yang tadi dibacakan oleh Andre di bacaan pertama. Kitab ini kemudian dikutip oleh Lukas bab 4 yang isinya paling kurang seperti ini ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, merawat orang-orang remuk hati, dan memberitakan pembebasan dan seterusnya dan seterusnya. Dan Santo Petrus tanya begini, Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan ketika Bapak masih hidup sebagai pengamalan akan teks ini? Bapak ini, Romo ini maksud saya, Romo ini sambil senyum-senyum, dia bilang ke Santo Petrus, Santo Petrus, kebetulan saya ini Romo. Dan bukan hanya Romo saja, tetapi Romo Redemptoris. Dan teks ini dipilih oleh pendiri kongregasi kami Santo Alfonsus sebagai moto para Redemptoris. Selalu dipakai. Di dalam teks ini ditulis di dalam konstitusi kami yang dikutip dari Injil Lukas bab 4 yang kita dengar tadi dari Yesaya. Tapi isinya sama. Lalu dia mulai jelaskan. Ketika saya masih sebagai Romo, saya ditugaskan di Jakarta. Di paroki saya, kami punya kegiatan khusus untuk orang-orang yang miskin dan terlantar. Setiap hari Sabtu kami membawa makanan, kami mengunjungi orang-orang miskin, anak-anak jalanan. Tidak hanya yang Katolik, semuanya kami kunjungi, kami kasih makan. Kebetulan paroki saya dekat dengan rumah sakit. Saya sering mengunjungi orang-orang yang sakit dengan ibu-ibu. Santo Petrus dalam hati, kok cuma dengan ibu-ibu ya? Selain itu, kami juga punya kegiatan kunjungan penjara. Jadi, Santo Petrus bukan mau sombong, tetapi rasa-rasanya saya sudah mengamalkan semua yang ditulis dalam teks kitab Yesaya yang tadi Santo Petrus berikan kepada saya. Lalu Santo Petrus bilang begini, Romo, jawaban tadi itu baik sekali, sempurna. Tetapi minta maaf Romo belum bisa masuk surga. Romo tidak lulus tes. Dia kaget. Kok bisa ya? Santo Petrus, salah saya apa? Kesalahan yang saya buat apa kok sampai saya nggak lulus tes? Padahal teksnya itu gampang banget, udah saya hafal di luar kepala. Santo Petrus bilang begini, Romo lupa menyampaikan kepada saya kata-kata di awal teks tadi. Romo nggak bilang kalau Roh Tuhan ada pada Romo. Karena teks Yesaya tadi dimulai dengan Roh Tuhan ada padaku. Jadi mungkin pada pesta Santo Alfonsus malam hari ini, satu pesan saya untuk teman-teman saya, konfrater saya, dan kita semua yang melayani bersama Redemptoris, entah itu di paroki atau di mana saja, entah setiap pelayanan apapun yang kita buat di paroki kita, di komunitas kita, selalu harus dimulai dengan relasi kita dengan Tuhan. Harus dimulai dengan menyadari bahwa saya buat kegiatan ini karena Roh Tuhan itu ada pada saya. Karena saya berjalan, saya mengunjungi orang, saya membawa makanan untuk orang yang lapar, saya berjalan bersama dengan Kristus. Kristus menjadi pusat pelayanan saya. Roh Tuhan ada pada saya. Romo Robi mengatakan itu pada awal misa tadi. Dia mengatakan Santo Alfonsus itu terkenal dengan relasinya yang dekat dengan Tuhan. Santo Alfonsus menulis sebuah buku yang judulnya How to Converse with God at All Times. Bagaimana kita bisa berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan setiap waktu. Santo Alfonsus mengandaikan hubungan kita dengan Allah itu seperti hubungan suami istri.
hubungan penuh kemesraan. Suami istri kalau ngobrol atau kalau saling kontak lewat WA atau apa saja, enggak harus ada topik yang penting. Enggak harus tunggu suami bilang, "Mak, ini situasi politiknya lagi genting nih, ngobrol dong." Enggak. Kadang-kadang cuma tanya udah makan belum. Kadang-kadang cuma tanya macet enggak. Jadi Santo Alfonsus menggunakan imajinasi ini untuk mengatakan kita berkomunikasi dengan Tuhan enggak harus tunggu sampai sakit parah. Enggak harus tunggu sampai benar-benar butuh. Cukup sambil nyetir di jalan, Tuhan terima kasih sekarang macet tapi saya enggak marah. Sambil di ruang tunggu di dokter gigi misalnya, Tuhan antriannya panjang tapi terima kasih karena saya sabar. Bagaimana kita bisa berelasi dengan Tuhan? Itu satu hal yang boleh kita belajar dari Santo Alfonsus. Dekat dengan Tuhan, sedekat seperti seorang sahabat. Santo Alfonsus menulis demikian. Allah itu terlalu mencintai manusia sampai dia menjadikan manusia itu seolah-olah Allahnya sendiri. Dan dia menulis, lubuk hati manusia adalah surga bagi Allah. Saking mencintai manusia. Maka kita nggak usah takut dekat dengan Tuhan, nggak usah takut curhat pada Tuhan, berelasi dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Itu hal yang pertama yang mau saya katakan pada malam hari ini. Hal yang kedua, Santo Alfonsus itu terkenal dengan orang kudus yang sangat mengasihi orang miskin dan terlantar. Santo Alfonsus itu dulu dia pengacara, Santo Alfonsus dulu pengacara. Dia menjadi pengacara dalam usia muda dan pengacara yang terkenal. Tetapi kemudian dalam sebuah kasus berkaitan dengan tanah, lawannya berbuat curang dan dia kalah dalam pengadilan. Sekali kalah, dia langsung mau berhenti jadi pengacara. Dia bilang, saya tidak akan mau jadi pengacara lagi. Saya berhenti dengan kecurangan. Saya benci dengan ketidakadilan. Dia berhenti jadi pengacara. Kemudian akhirnya mulai berpikir untuk menjadi pastor, menjadi romo. Santo Alfonsus itu dari Napoli, sebuah kota yang cukup ramai di Italia Utara. Tapi dia bukan dilahirkan di Napoli. Santo Alfonsus itu dari keluarga bangsawan. Biasanya orang-orang keluarga bangsawan di Napoli punya rumah, mereka sebutnya rumah summer, rumah musim panas di daerah pegunungan. Keluarga Santo Alfonsus mempunyai rumah holiday house musim panas di sebuah desa yang namanya Marianella. Dan ketika Santo Alfonsus dilahirkan di musim panas, ketika ibunya dan ayahnya mereka berpindah karena terlalu panas di Napoli, mereka pindah ke daerah pegunungan di Marianella. Akhirnya dia dilahirkan di situ. Tetapi dia besar dibaptiskan, bahkan ditabiskan jadi romo di Napoli, sebuah kota yang cukup ramai. Dia jadi imam di situ. Waktu itu di Napoli itu jumlah imam di situ lebih dari cukup. Dan ada tradisi satu keluarga bangsawan mempunyai satu romo melayani mereka. Ada romo pribadi di keluarganya masing-masing. Santo Alfonsus kalau nggak salah hampir 6 atau 7 tahun melayani keluarganya sendiri. Karena keluarganya juga bangsawan. Tapi kemudian dia tidak puas. Masa menjadi romo kok cuma melayani orang-orang kaya? Masa menjadi romo kok cuma melayani keluarga sendiri? Akhirnya dia bergabung dengan kelompok orang-orang yang mendoakan orang-orang sakit di sebuah rumah sakit yang disebut incurabili. Artinya rumah sakit orang-orang yang sakitnya tak tersembuhkan lagi. Dan dia mulai tergerak hatinya dengan oleh penderitaan orang lain. Kemudian ada satu kesempatan dia pergi ke pegunungan Scala. Dari Napoli ke Scala itu daerah pegunungan. Sampai di Scala dia kaget. Dia melihat ada begitu banyak orang miskin di Scala. Para gembala yang miskin, yang kecil. Ada di antara mereka yang seumur hidupnya belum pernah ikut misa. Tapi mereka orang Katolik. Ada yang seumur hidupnya gak pernah pergi pengakuan dosa. Dia membandingkan orang-orang miskin di Napoli. Mereka ada banyak orang miskin juga, tetapi
Katedral Napoli itu pintunya selalu terbuka untuk orang bisa masuk dan berdoa, bisa minta ketemu dengan Romo pengakuan dosa, bisa ikut misa. Di Skala orang-orang miskin di sana sama sekali tidak mendapat pelayanan romonya, padahal di Napoli romonya berkeliaran. Dari situlah Santo Alfonsus memutuskan untuk mendirikan sebuah kongregasi, di mana kongregasi ini dia mau dedikasikan untuk orang-orang miskin yang tidak mendapat pelayanan gereja seperti para gembala di Skala. Dari situlah sejak saat itu Redemptoris kalau diutus kemana-mana selalu mengutamakan orang miskin dan terlantar, selalu mengutamakan orang-orang yang tidak mendapat pelayanan gereja. Komunitas Jakarta ini sebenarnya punya sebuah sejarah yang berkaitan dengan spiritualitas ini. Dulu ketika Romo Hendrik Beribe, mungkin Bapak ini yang saya tahu ya, Romo Hendrik Beribe setelah selesai kuliah di Roma, dia pulang ke Sumba, dia minta pimpinan di Sumba, dia mau membuka komunitas di Jakarta. Para Romo di Sumba waktu itu yang kebanyakan masih misionaris Jerman menolak keinginan Romo Hendrik. Alasannya Jakarta bukanlah tempat orang-orang miskin dan terlantar. Kalau melayani, tempat yang paling pas untuk Redemptoris adalah Sumba. Maka Romo Hendrik Beribe permintaannya ditolak. Tapi Romo Hendrik Beribe setelah jadi dokter biasanya langsung kepala batu. Biasanya setelah jadi dokter lalu langsung melawan gitu ya. Makanya dia keras kepala, tetap ke Pasar Minggu waktu itu, lalu kemudian ke Leo Agung. Akhirnya terbentuklah CSSR Komunitas Jakarta seperti saat ini. Pertanyaannya, apakah CSSR Jakarta melenceng dari spiritualitas atau karisma Redemptoris yang katanya hanya melayani orang miskin, orang kecil dan terlantar? Ketika saya ke Filipina atau ke Australia, ternyata gereja Redemptoris yang di Filipina, di Australia, di New Zealand ada di dalam kota besar, bukan di pinggiran seperti di Sumba. Bedanya adalah mereka selalu punya pelayanan khusus untuk orang miskin dan terlantar. Di Filipina misalnya saat ini ada badai, ada tufan di Filipina. Redemptoris itu sudah lama membentuk yang namanya Redemptoris Natural Disaster Response Center, posko penanganan tanggap bencana. Setiap kali ada bencana, Redemptoris bersama para awam selalu sigap membantu orang-orang yang menderita. Di Filipina juga ada, di gereja kita di Baclaran itu ada tempat khusus, kantor khusus untuk melayani orang-orang alkoholik yang kecanduan pada alkoholik. Ada program AA, Alcoholic Anonymous, untuk membantu mereka. Ada juga konseling keluarga, ada juga konseling untuk kaum muda yang bermasalah. Di Australia, di salah satu paroki kita di St. Albans, ada yang namanya food banks. Setiap hari Jumat selalu mereka bagi makanan ke anak-anak jalanan, homeless, orang-orang yang lapar. Maka sekarang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian terkasih, saya hanya ingin mengajak kita berefleksi. Apakah artinya kita sebagai sahabat Redemptoris? Apakah artinya kita sebagai putra-putra Alfonsus? Apa bedanya kita di Leo Agung yang dilayani orang Redemptoris atau di Cijantung yang dilayani oleh orang Redemptoris, Romo Redemptoris, dengan paroki-paroki lain? Apakah ada atau tidak program-program khusus kita yang kita dedikasikan secara khusus untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang tertindas? Tidak hanya menjadi bagian program dari paroki, tapi ketika kita melakukan itu, kita benar-benar sadar bahwa saya buat ini karena saya mengambil bagian dalam misi Redemptoris. Di Jakarta ini Redemptoris punya komunitas, namanya Komunitas Santo Yohanes Yakobus Neumann. Rumah besar kita itu Biara Bougainville. Pemimpin kita di sini Romo Gusti. Saya sering tanya ke Romo Gusti, Komunitas Redemptoris Jakarta ini misinya apa? Apakah ada karya pastoral khusus untuk orang miskin dan terlantar? Tinggal saja merangkul sahabat kita yang mau membantu. Tinggal saja merangkul sahabat kita yang mau menyumbang. Kita bersama-sama
pergi menolong, membantu orang miskin, tetapi dengan nama misi redemptoris. Mungkin ini aja sharing saya pada malam hari ini. Yang pertama tentang hidup doa, relasi kita dengan Tuhan, dan yang kedua tentang bagaimana kita meneruskan mimpi Santo Alfonsus melayani orang miskin, orang lemah, dan yang tertindas. Selamat pesta Santo Alfonsus. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdiri. Sekali lagi dengan penuh kerendahan hati kita datang ke hadapan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi Kongregasi Redemptoris, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mendirikan Kongregasi Redemptoris ini untuk melanjutkan karya pewartaan yang telah dimulai oleh Yesus Putramu. Kami mohon, berkatilah karya-karya Kongregasi Redemptoris di mana saja. Semoga semakin berkembang dalam melayani saudara-saudari kami yang membutuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para redemptoris, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan memilih di antara kami orang-orang yang mau menjadi pelayan-Mu dengan menjadi imam dan bruder dalam Kongregasi Redemptoris. Kami mohon, dampingilah mereka selalu dalam karya pelayanan, agar mereka dapat menjalankan tugas perutusan mereka dengan gembira dan setia. Kuatkanlah mereka di saat mengalami kekeringan dalam panggilan, dan jadikanlah mereka pembawa berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang dilayani para redemptoris, Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah semua orang yang dilayani oleh para redemptoris, baik di paroki maupun lembaga-lembaga. Semoga mereka dapat merasakan damai dan sukacita-Mu berkat pelayanan kasih para redemptoris. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para sahabat, penderma, dan pemerhati Kongregasi Redemptoris, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, ada begitu banyak orang yang telah melibatkan diri untuk membantu pelayanan para redemptoris sampai saat ini. Mereka telah berjuang memberi dengan talenta, kemampuan, dan apa yang ada pada mereka. Kami mohon, berkatilah dan dampingilah mereka selalu dalam segala usaha, niat-niat baik, dan pelayanan mereka di hari-hari yang akan datang. Semoga apa yang mereka lakukan senantiasa mendatangkan berkat bagi keluarga dan banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah terlibat dalam seluruh rangkaian acara syukur hari ini, Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah semua orang yang telah dengan caranya masing-masing membantu memperlancar semua acara syukur hari ini. Limpahkanlah mereka kesehatan jasmani dan rohani yang baik, serta jadikanlah mereka berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Pater Kun yang merayakan ulang tahun imamat ke-23, Pater Robi yang merayakan ulang tahun imamat ke-28,
dan Pater Ivan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Semoga Allah melimpahkan rahmat kesehatan kepada para pater, agar senantiasa gembira dan sukacita dalam menjalankan tugas perutusan mereka masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, demikianlah syukur serta permohonan-permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan penuh iman dan kepercayaan. Sudilah Engkau mendengarkan doa-doa kami ini dan kabulkan dengan perantaran Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah menganugerahi rahmat kepada Santo Alfonsus untuk mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai persembahan yang kudus dalam kurban Ekaristi. Terangilah dan kuduskanlah hati kami dalam terang roh-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan.
maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya. Kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami pun memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan keturunan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihukum menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus bagi konfrater kami, sahabat-sahabat kami, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita bersatu dalam doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu lalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang Kau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu beserta kita. Salam damai Kristus.
Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah membuat Santo Alfonsus menjadi pemberi dan pewarta yang setia dari sakramen ini. Semoga karena perantaraannya, kami pun umat-Mu kerap menerima santapan kudus ini dan memuji Engkau selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan kami. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita pada sore malam hari ini. Terima kasih atas dukungan dan semua keterlibatan kita dalam perayaan syukur pada malam hari ini. Berikutnya mohon kesabaran untuk sambutan dari perwakilan Sahabat Redemptoris Jakarta dan yang kedua perwakilan Komunitas Redemptoris Jakarta. Waktu dan tempat disilahkan. Selamat malam para Romo Redemptoris, Bapak Ibu yang terkasih. Tadi saya ditodong sama Romo Gusti disuruh sambutan. Oh ya, superior. Saya mau nggak kasih juga takut, karena kalau pulang saya harus lewat di depan biara, jadi bisa masalah. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat pesta untuk para Romo Redemptoris, mewakili teman-teman umat yang mendukung pelayanan para Redemptoris. Saya belum terlalu lama mendukung komunitas Jakarta, dan selama saya bersama-sama dengan teman-teman para Romo Redemptoris, kami belajar banyak hal juga, secara khusus seperti yang disampaikan oleh Romo Mans mengenai spiritualitas dan pelayanan. Memang kami dari komunitas, pendukung komunitas, terutama para sahabat Redemptoris ini belum maksimal memberikan dukungan dalam berbagai kegiatan, tapi kita berusaha, Romo Gusti, agar kita bisa memberikan dukungan, terutama tujuan kami sebetulnya tidak hanya mendukung, tapi mau menimba inspirasi dan kekuatan dari spiritualitas komunitas Redemptoris ini. Mudah-mudahan dari hari ke hari peran kami yang kecil ini belum maksimal bisa menjadi pendukung dan menjadi penyemangat. Saya yakin nggak mudah jadi komunitas Redemptoris di kota Jakarta, Mas. Mungkin kalau tadi di daerah akan lebih mudah karena menemukan orang miskin yang betul-betul kasat mata, kelihatan miskinnya. Tapi kalau di kota besar, miskinnya itu dalam bentuk yang berbeda. Jadi mungkin secara material terlihat tidak memiliki kekurangan, tapi dalam banyak aspek kita membutuhkan dukungan dan bantuan dalam hal komunikasi sosial, dalam hal spiritual dan lain sebagainya. Itu sebabnya kami komunitas sahabat Redemptoris juga berupaya kalau bisa meluangkan bantuan untuk menjadi pendukung dalam kegiatan di komunitas Redemptoris Jakarta ini. Anggotanya belum banyak karena yang pasti hanya beberapa orang, tapi saya yakin yang tidak terdaftar sebagai anggota itu jauh lebih banyak simpatisannya. Terutama kita lihat hari ini ada 90 orang lebih yang bisa masuk, masih ada 500 lagi yang di luar. Ya, yang belum dapat hadir. Gitu. Jadi sekali lagi, pertama selamat pesta nama dan selamat melanjutkan karya, dan semoga dari waktu ke waktu komunitas Jakarta dapat terus menjadi sumber inspirasi dan spiritualitas, terutama bagi kami para umat yang
ingin selalu menimba inspirasi dan spiritualitas dari komunitas Redemptoris Jakarta. Terima kasih, selamat berpesta dan para romo sekalian. Patermans, di antara umat yang banyak ini saya tidak sebut satu-satu. Patermans kenal yang namanya Pak Kris, baju putih? Belum? Sudah? Belum. Nanti setelah misa kenal. Sebelum misa saya kontrol di sini, masuk ke dalam. Lalu Pak Kris panggil begini, Romo sini. Romo masih bicara, ibu-ibu sudah melakukan. Banyak cerita menarik dari Pak Kris. Kalau mau cerita-cerita yang sedikit miring, saya suka Pak Kris. Pak Kris itu suami dari Bu Edia. Rumahnya dekat Biara. Berbahaya kalau tidak kenal Pak Kris. Ya, bisa bahaya mereka dengan orang tua itu di Bogentin, mereka jaga kita di sini. Itu baru satu. Baik. Santo Alfonsus Maria de Ligori, doakanlah kami, para romo dan para sahabat Redemptoris pada sore malam hari ini, khususnya yang hadir di sini. So, first of all, yang saya hormati para romo CSSR yang ada di sini, dan selamat pesta pendiri kongregasi kita. Dan tentu yang sudah melakukan menurut Pak Kris tadi, para romo masih bicara. Yang juga merayakan pesta Santo Alfonsus sebagai sahabat para Redemptoris. Selamat pesta untuk kita semua. Saya mewakili kami semua CSSR atau Redemptoris Komunitas Jakarta. Baik dua romo yang ada di Cijantung, dua romo yang ada di Jatiwaringin, dan saya yang menyendiri di sini. Berlima secara khusus, dan para romo menurut Romo Amor para partisan. Ketawa dia. Kami mengucapkan tanpa satu-satu saya sebut, matur nuwun. Terima kasih banyak untuk khususnya malam hari ini, khususnya. Dan tentu menurut khotbah Romo Mans yang sudah dipraktikkan oleh Pak Kris tadi, saya nyambung aja Pak ya. Yang sudah melakukan dengan caranya sendiri-sendiri. Saya mengucapkan terima kasih mewakili para konfrater. Kami sebut konfrater itu sesama saudara dalam kongregasi. Jadi kalau misalnya Om John bilang konfrater, itu berarti kita satu kongregasi. Kalau konfrater itu biasanya menyebut kami dalam ordo sesama wanita biskan atau bruder atau frater, yang kita sebut konfrater. Konfrater. Nanti asal katanya penjelasannya Romo Mas, tanya Romo Mas. Ya. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya perkenalan dulu biar Bapak Ibu tahu, ya. Sebelum saya ucap terima kasih everything. Nah, yang memimpin misa tadi itu Romo Robi, Romo Kepala Paroki Santo Aloysius Gonzaga Cijantung, Algons, ya. Dan Romo rekannya itu yang stolanya paling bagus, yang ada di samping kiri saya tadi. Nah, yang hari ini merayakan hari ulang tahun. Tadi dia bilang jangan lupa sebut saya ulang tahun. Hari ini ulang tahun. Ini konconya Jesse. Nah, ini Romo Ivan. Jadi mereka berdua tugas di Angkos. Ya.
Nah, ada Romo Kun, Romo Kepala Paroki Jatiwaringin, Gereja Santo Leo Agung. Masih ada misa di tempat lain. Ini Romo rekannya Romo Raffi. Sampai malam ini. Jangan ada komen. Udah tahu-tahu aja ya. Ya, Romo Kepala Romo Kun, Romo rekannya Romo Raffi. Yang paling ujung itu Romo Amor. Itu yang juga stolanya merah sendiri. Jadi ada Romo Amor, yang kedua Romo Heri, yang ketiga Romo Rian. Itu saudara saya. Bertiga mereka lagi persiapan untuk visa ke Jerman. Apakah nanti dilanjutkan atau menunggu lama lalu kemudian yang lain, kita berdoa untuk mereka. Saya hari-hari berdoa untuk mereka, masak kasih mereka. Termasuk Romo Mans yang tadi khotbah itu, dia dari Januari tinggal dengan saya, nggak pergi-pergi. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa perintah superior pasti taat. Dia harus taat. Soalnya saya sudah beri numpang tinggal, beri makan, dan semua. Dia harus taat. Saya masak kasih dia makan, meskipun bukan saya yang masak. Ada Lia di mana di sini. Ya, jadi saya kira perkenalan Romo Mans sedang tunggu visa ke Australia. Karena Romo Mans itu membantu masih kontrak dalam begitu ya Romo Mans ya, untuk misi di Australia. Dia kemarin tugas Australia, beri studi di Irlandia. Dia pulang, saya bilang jangan sombong. Kalau pulang studi itu biasanya sombong. Dia tidak sombong. Kalau sombong, keluar dari Redemptoris. Ya. Jadi nanti dia, itu saya tambah-tambah Pak ya. Nanti dia tugas di Australia, tapi karena visanya belum dapat. Sampai saat ini kami berlima tinggal di Bougainville, di lingkungannya umat Cecilia, parokinya Romo Raffi. Jadi meskipun saya yang superior di situ, tapi kalau sudah soal paroki, dia Romo paroki saya. Ya. Kalau dia macam-macam, saya ajar dia juga. Anyway, saya kira perkenalan itu dulu. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Romo Ivan. Romo Kun ulang tahun imamat ke-23. Nanti akan menyusul Romo Robi in advance ya, August 15 ya. Selamat ulang tahun tabisan ke-28 Pak Robi. Semoga kami belajar juga untuk bisa sampai 28, 29, 30 dan seterusnya. Selamat pesta untuk para konfrater yang merayakan. Itu yang kedua. Supaya jangan bicara banyak. Kalau nanti saya sebut ada yang saya lupakan, saya orangnya pelupa, jadi saya beritahu di awal. Pertama, untuk poin ketiga, Romawi 3 nomor 1. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Taslim, Pak Paulus, Pak Rifki, dan Mas saya di bawah ya, Mas Haji. Terima kasih banyak untuk Natuna House, tempat ini kita pakai malam hari ini. Terima kasih banyak sampaikan kepada teman-teman semua karyawan-karyawati di sini. Terima kasih banyak untuk selalu diganggu tempatnya, waktunya, semuanya. Kadang-kadang istri mereka marah-marah karena Romo Raffi ganggu terus. Ya, gunakan tempat ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Saya mau beritahu, Bapak Ibu lihat sedikit saja karena acara ini dadakan. Memang sungguh-sungguh dadakan, ya. Tidak ada program terencana di awal tahun untuk sebuah kegiatan karena kami berpikir di antara kami ini separuh akan ke Sumba. Karena hari ini sore jam 5 waktu Indonesia Tengah tadi itu misa tabisan 4 imam redemptoris di Katedral Beti Bulang. Kami 5 yang ada di Jakarta ini tidak ikut, termasuk Romo Amor dan teman-teman yang lain yang setelah merah itu. Ya. Nggak dibolehin pulang. Baik, jadi acara ini dadakan Bapak Ibu, kami undang dadakan. Saya hanya mau jujur saja. Ada begitu banyak sahabat semua yang tidak bisa satu-satu kita undang. Ada
ada yang kita sudah undang dan tidak bisa hadir karena acaranya dadakan. Dan misalnya 5:30 lagi. Jadi kalau itu mengganggu waktu ibu bapak, kami semua romo mohon maaf karena acara dadakan. Mengapa sampai terjadi? Lagi-lagi saya dihentak oleh umat lingkungan Cecilia, Pak Denny dan umat lingkungan. Romo nanti kita misa kan? Waduh, kok malah awam yang tanya saya ini tanggal 1 misa Anda? Ya saya bisa Pak. Mulai kalang kabut saya. Saya langsung telepon Romo Raffi untung bahwa dia ini geraknya lebih cepat daripada arah angin dan seterusnya. Akhirnya kita malam ini ada di sini. Gitu ya, saya mau jelaskan mengapa hanya seperti ini ya. Dan ini juga tentu menjadi pertanyaan menyambung khotbah Romo Mans. Seperti apa kalau kita menamakan sahabat redemptoris sebagai bagian take part in the mission of what Alphonsus did ya, 1000 sekian. So Bapak Ibu, malam ini kita di sini tentu bukan kebetulan. Ada begitu banyak hal yang terjadi di sekitar pelayanan karya Kongregasi Redemptoris. Saya sebagai istilahnya superior atau perwakilan provinsial pimpinan yang ada di Jakarta, saya hanya mau mengucapkan terima kasih banyak. Para sahabat mulai dari Cijantung, Pak Budi dan Ibu, karena tadi saya sudah tahu nama dan sudah berkenalan, dan juga ada Bapak Ibu dari Cijantung yang lain yang belum semuanya saya hafal namanya. Maaf kalau saya tidak menyebut satu-satu, bukan berarti saya tidak mau tahu. Saya ini makin tua ya, hampir kepala 4, sekarang kepala masih 1. Jadi Pak Budi dan Ibu mewakili, saya sebut namanya, maksud saya terima kasih Bapak sudah datang, Ibu dan semua umat Cijantung, para sahabat, sampaikan salam terima kasih dan mohon maaf untuk yang kami undang karena tidak bisa hadir dan lain sebagainya, atau lupa kita undang. Dari Leo Agung banyak sekali yang hadir di sini karena kami tuan rumah. Ini daerah kekuasaan saya. Ya, kepalanya ada di depan sini, ada Pak Yopi menguasai ya. Oh siapa? Ini deh untuk semua umat. Leo Agung juga hadir. Saya sebut satu-satu. Dari Kelapa Gading ada WW Diana, ada yang hadir di sini. Lalu tidak semua kita undang. Dari Stella Maris ada Pak Allen di sini dan Ibu. Dari Cijantung tapi sudah tinggal di Sukatani ada Pak Bangun dan Bu Bangun di belakang. Dari Keranji mungkin ada Bu Naomi di sana. Masuk Keranji ya Bu ya? Keranji. Paroki lain di mana lagi ya? Bisa, kalau tidak sebut semua bisa repot saya. Oh iya, Romo Raffi Bisik. Ya saya tidak bisa sebut satu-satu. Bapak Ibu minta maaf kalau saya tidak sebut satu. Semua mewakili ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk hadir pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk orang yang selalu melihat saya setiap hari. Tuh orang-orang di perumahan Bougainville, tempat biara Redemptoris ada. Gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih. Mereka itu yang paling tahu hidup saya. Mereka itu yang paling, Bapak Ibu semua tahu, tapi mereka tahu mulai dari pagi mereka pergi kerja, siang mereka lewat, sore mereka jogging, malam mereka lewat, kadang mereka lihat saya masih duduk di samping situ, di atas situ. Mereka yang paling tahu. Baca Kongregasi Redemptoris di Jakarta yang setiap hari mereka lihat, itu saya ada di situ. Jadi terima kasih banyak. Jadi kalau lihat wajah saya mulai bosan, mereka lihat wajah Romo Mans. Romas kalau mau flu cepat sembuh, tanya Pak Kris.
Baik, saya Bapak Ibu mau tutup semua ini dengan hanya ada satu harapan, atau bukan curhat sih, hanya harapan, ya semacam curhat lah. Gini, sejak pindah dari Leo Agung, saya dulu tugas di Leo Agung, parokinya Romo Raffi. Lalu diminta pimpinan tinggal di Bougainville. Pertanyaan pertama dalam benak saya itu ditanyakan oleh Romo Mas di akhir khotbahnya, dan ditanyakan lebih tegas lagi oleh Pak Paulus tadi mewakili sahabat. Apa? Kalau sebut redemptoris apa? Bukan sebut redemptoris siapa? Bukan. Kalau sebut redemptoris, oh Romo Amor, bukan. Mengerti? Saya harap Bapak Ibu mengerti maksud saya. Kalau sebut redemptoris, oh Romo Kun. Belum. Redemptoris, oh iya, karya mereka tuh ini. Nah, that's the point. Jadi sejak saya datang dari Leo Agung pindah ke situ, SK-nya Desember 2021, tapi saya masuk 2022 di rumah itu. Itu pertanyaan refleksi dalam diri saya. Sebagai redemptoris imam, bukan redemptoris awam seperti Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan itu menjadi refleksi panjang sampai malam ini. Kalau orang sebut redemptoris, kalau orang sebut Yesuit, oh sekolah mereka Canisius, oh ini, oh itu, mungkin ya. Kalau orang sebut Bruder Petrus, oh ada Atma Berata, ada ini, nah gitu. Kalau orang sebut ini, ada. Orang sebut Suster Andre, oh ada. Nanti Jompo ada Sinar Pelangi. Kalau orang sebut CCC apa? Baru beberapa hari yang lalu ada 3 umat datang jemput Romo Misa, 2 umat Leo Agung, 1 umat bukan Leo Agung. Mereka cari rumah redemptoris, mereka bel di rumahnya Pak Karejono. Setelah itu mereka pergi ke bundaran, belok ke arah kiri. Mereka tidak tahu rumah redemptoris ada di mana. Kelihatannya biasa, tapi Bapak Ibu, itu sesuatu yang memalukan. Ya, jadi ini harapan sekaligus seri. Kalau mau redemptoris, redemptoris itu rumah mereka ada di dekat rumahnya Pak Kris. Bukan Cijantung, bukan Leo Agung. Leo Agung dan Cijantung adalah tempat karya para redemptoris. Saya memberi pemahaman sedikit kata kese. Saya di situ, tinggal di situ, makan di situ, tidur di situ, dan segala sesuatu di situ. Romo-romo mereka berkarya di paroki. Saya tentu mendoakan mereka dengan cara saya supaya mereka sehat-sehat, dicintai Bapak Ibu, diberi makan yang baik, biar tidak sakit, supaya saudara-saudara saya ini sehat selalu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Kalau saya lihat mulai sakit, saya tarik. Saya telepon provinsial, tarik Romo Kun misalnya. Karena kalau dia sakit-sakit, atau misalnya Romo Raffi, dia terlalu sehat, dia terlalu sehat itu. Lanjut lagi misalnya. Ya. Jadi mereka itu kerjain saya, tapi kalau saya kerjain balik takut Romo Raffi itu. Anyway, ini hanya mau sharing tapi saya karena sebagai sahabat redemptoris, saya tadi kontak dengan pater provinsial karena mereka sibuk tabisan. Jadi hanya 1-2 poin yang dia sampaikan, saya harap tidak melenceng dari apa yang dia maksudkan. Bapak Ibu, kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa campur tangan awam. Tanpa campur tangan awam, itu kami tidak bisa melakukan karya apa-apa selain kami misa. Itu pun hosti kami harus beli. Anggur kami beli, di obor itu mahal. Mahal sekali obor itu. Kalau mau murah cari tempat yang murah. Tapi ya, hanya obor yang bisa. Jadi Bapak Ibu, saya bukan curhat atau apa, tapi saya mau menyampaikan bahwa peran awam itu, ketika saya tinggal di paroki, oh perut saya jadi besar nih.
Serius, saya datang tuh ganteng sekali Pak. Perut lurus, makan akhirnya sehat seperti ini. Tapi ketika Bapak Ibu dalam karya pelayanan kita kembali ke komunitas, kita mesti berjuang. Banyak orang yang dekat sini yang tanpa saya sebutkan namanya, baik yang mereka tahu bagaimana berjuang sekolah filsafat teologi, tapi lu mesti berpikir bagaimana rumah itu dibongkar. Rumah Redemptoris itu kurang lebih 800 juta waktu Covid. Umat Bougainville, khususnya parokinya Romo Raffi, itu pasti dalam benaknya mereka bertanya, Romo, situasi sedang lapar, baru selesai Covid 2022, mengapa Romo bongkar rumah? Iya, karena genting hancur. Lalu apakah saya harus sekolah dulu arsitek? Tidak, ada umat saya. Hilang dia di mana? Hilang, tadi ada di situ. Orang muda memberi masukan kepada dia, harus dibongkar, kalau dia Romo mati ditindis genteng. Lalu apa? Ya, saya percaya itu karena ibu bapak semua dengan cara masing-masing supaya Romonya tenang. Itu contoh yang saya mau sampaikan, biar kita tahu bagaimana, apa, seperti apa. Dan saya percaya semua yang ada di sini, saya tidak bisa hafal nama terus terang. Kadang diceritain Romo Robi, oh Romo Gusti itu ini, oh itu yang ini, oke. Tapi kan saya tidak bisa bertemu satu-satu. Bapak Ibu, saya bicara banyak, tapi saya hanya mau menyampaikan dari semua itu, terima kasih dari ujung ke ujung. Terima kasih banyak. Saya hanya berharap kalau bukan saya, nanti Romo lain yang kalau gantikan saya tinggal di Bougainville itu, jangan lupa lihat mereka. Sekurang-kurangnya bahwa di situ sumber di mana Redemptoris ada, paling dekat dengan kita. Kalau Bougainville tidak ada, Romo Raffi, Romo Ivan, Romo Robi tidak ada di sini. Kalau saya terjemahkan lebih, kalau Romo Mas tadi bilang karena Alfonsus, maka Bapak Ibu ada di sini di Natuna House. Kalau saya terjemahkan lebih sempit lagi, kalau Bougainville itu tidak ada, sia-sia pelayanan di Cijantung dan Lewaku. Karena kami para biarawan dalam melayani harus ada komunitas. Maka mengapa kalau Romo-Romo itu minggu malam mereka ke Bougainville? Itu sumber hidup kami. Melayani biar kok hebat-hebat. Romo Kun bangun gereja Leo Agung, bagus sekali. Kita bangun, dia punya patung satu di depan situ. Nonsense. Nanti ke surga ketemu tadi. Pak Kris, Romo mau cerita tadi. Satu Petrus tanya, dia tidak masuk surga. Jadi kemarin saya bilang, Romo Kun nanti kami bangun patung situ. Hahaha katanya. Ketawa dia sebelah. Biar mau bangun patung, Romo Kun itu hebat. Nonsense. Kalau kamu, you're not going back to community and do something in community. Harus komunitas itu sumber dan return back to community. Ya, jadi saya bilang hari ini saya, besok bisa Romo Raffi, bisa Romo Ivan, bisa Romo Robi, Romo Mas, dan seterusnya sampai di ujung. Jadi saya mau mengatakan Bapak Ibu, mungkin saya ngomong banyak, tapi saya mau supaya karena hari-hari ini, kemarin jemput Romo Rian pun salah jemput. Saya kemarin pun mengambil Bukarjono. Aduh, Martin. Waduh gawat, rumah saya yang ini Pak. Oh ini rumah Redemptoris ya? Tidak, rumah Alfonsus. Anyway, itu kegagalan para Romo ya. Yang dulu-dulu ada Romo Sius, gitu. Sius kaki yang dikenal sampai di ujung kulon tuh. Nanti kasih tahu dia, Romo Gusti kasih tahu dia nama. Ya, jadi sama para Bapak Ibu, just to the point. Tidak usah muter-muter, hidup terlalu singkat. Ini biasa bicara banyak karena saya lihat Romo Ivan sudah mulai apa. Itulah Redemptoris Bapak Ibu. Jadi saya terima kasih sudah menjadi bagian dari Redemptoris. Hanya mau bilang terima kasih. Mari kita terus menjadi satu sahabat dengan cara kita masing-masing. Saya tahu Bapak Ibu saya tidak sebut satu-satu. Untuk malam hari ini terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat Pesta Santo Alfonsus untuk kita semua. Terima kasih Pak Superior. Kita langsung tutup. Tapi ya, jadi saya membuat kesimpulan apa yang sudah dikatakan. Kan saya bukan sebagai superior,
Tapi saya juga berterima kasih yang mau saya katakan, keluarga Redemptoris sangat penting dalam pelayanan Imam Redemptoris. Karena sahabat dan keluarga itu harus omong apa adanya, memberikan saran, memberikan dukungan, bahkan mengkritik, bahkan marah, supaya yang terbaik bisa dilakukan oleh Imam Redemptoris. Jadi itu apa tujuannya sahabat Redemptoris ya. Jadi semua hal itu bisa dilakukan. Ya, jadi terima kasih Romo Gusti, kami sudah diingatkan. Ini tadi bukan khotbah kedua, tapi itu curhat dan sekaligus juga ucapan terima kasih. Sekarang mari kita berdiri, kita mengakhiri perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian selalu berada dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih, pergilah, misa sudah selesai. Kita menyanyikan lagu penutup, lagu Redemptoris. Copiosa apud eum redemptio. Terlalu naik suaranya.
Mama mohon untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berdiri. Kita nyanyikan bersama. Oh, ada DJ dulu. Tarik. Semuanya. Happy birthday. Silakan Bu Ana dan Pak Silakan Budi Bapak Budi dengan Ibu. untuk menerima kue nih, terhormat nih. Silakan Bu, maju depan Bu biar difoto. Kita berikan tepuk tangan ya untuk Bapak Budi dan Bu Ana sebagai perwakilan warga Cikampek ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Budi. Selanjutnya silakan kepada Dr. Melani dan Dr. Gatot. Silakan Pak Dokter. Silakan Bapak. Ini mewakili Leo Agung.
Oke, selanjutnya kita akan ada potong tumpeng ya, pemotongan tumpeng ya. Dilanjutkan dengan doa makan oleh Pater Heri. Oke, pemotongan tumpeng akan dilakukan bersama-sama Betul. oleh semua pater di sini. Betul sekali. Ini kita hitung ya, Kita hitung bareng-bareng ya. Ini sangat menegangkan ini ya. Setahun sekali kejadian ini. Pegang itunya harus bersama-sama loh, Betul, Pater. bersama-sama. Iya, betul. Waduh. Kita hitung bareng-bareng Bapak Ibu Baik, ya. kita hitung bersama-sama. Dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Boleh jangan lupa Romo, makan makanan kecil-kecil diambil dikit-dikit. Oke. Oke, selanjutnya kita akan ada proses doa dengan Pater Heri. Baik Bapak Ibu, sebelum kita santap malam bersama, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa kami yang Maha Baik, kami telah Kau kenyangkan dengan santapan rohani, dan sekarang kami ingin santap malam bersama. Berkatilah semua yang telah disediakan. Berkatilah juga Bapak dan Ibu, saudara-saudara kami, para sahabat kami yang telah menyiapkan semua ini untuk kami nikmati bersama dalam kebahagiaan kami merayakan pesta Santo Alfonsus pada malam hari ini. Berkatilah kebersamaan kami, semua anggota keluarga kami, juga perjalanan kami setelah acara ini ke rumah kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan Bapak Ibu memberikan ucapan
Tuhan